Tidak apa-apa, aku baru saja menyiapkan kejutan kecil untuk mereka. Lu Yun tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan, dengan kilatan licik di matanya. Di kejauhan, kuil perunggu yang melarikan diri dengan cepat sepertinya telah menabrak penghalang tak terlihat dan meledak. 6 patung dewa juga meledak dan berubah menjadi pecahan di seluruh langit, mekar seperti kembang api yang terang. Kuntong Senzun, Li Qiang dan pengikut lainnya bergegas keluar dari kuil yang rusak karena malu, masing-masing dari mereka terluka parah dan nafas mereka lemah, seperti anjing yang berduka. Pertahanan pada level harta karun spiritual chaos tingkat tinggi benar-benar hancur. Hal ini membuat mereka sangat terkejut dan ketakutan. Ahem, Tuan Kuntong batuk seteguk darah, wajahnya sepucat kertas, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencana pelariannya yang disusun dengan cermat akan gagal seperti ini. Lu Yun perlahan berjalan ke arah Dewa Kuntong, memandangnya dengan merendahkan, seolah-olah sedang menatap seekor semut, dan berkata dengan ringan, "Kuntong, sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Lord Kuntong mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yun, dengan sedikit kebencian muncul di matanya, tapi lebih dari itu adalah ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Dewa penguasa Kuntong bertanya dengan suara serak, dengan sedikit nada gemetar. Sederhana sekali, Lu Yun tersenyum tipis, nadanya tenang tapi tidak perlu dipertanyakan lagi, "Serahkan padaku, atau mati." Ekspresi Lord Kuntong berubah, dan sedikit perjuangan muncul di matanya. Menyerah berarti dia akan kehilangan kebebasannya dan menjadi pengikut Lu Yun, sedangkan menyerah berarti dia akan kehilangan segalanya dan bahkan nyawanya. Bagaimana dia harus memilih? Dia menggigit bibirnya erat-erat, berjuang keras di dalam, seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya merobek jiwanya. Wajah Tuan Kuntong berubah menjadi hijau dan putih, seperti nampan cat yang terbalik. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga gusinya hampir berdarah, dan pembuluh darah di dahinya menyembul seperti cacing tanah yang bengkok. Jauh di lubuk hatinya, rasa malu dan amarah bergulung seperti lahar vulkanik, hampir membakar seluruh dirinya. Setelah hening lama, dia mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, "Aku menyerah." Setiap kata ini sepertinya seberat 1000 batu, membawa penghinaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Suaranya yang serak seperti suara embusan yang pecah, menimbulkan suara mencengkeram gigi di udara. Tapi, Dewa Kuntong tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya ganas melintas di matanya, seperti hewan yang terperangkap masih bertarung. "Aku, Kuntong, hanya menuruti perintah Lu Yun dan kamu sendiri." Bermartabat, berusaha menang untuk dirinya sendiri. Sudut mulut Lu Yun sedikit melengkung. Dia mengangguk sedikit, dan nadanya tenang tetapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Oke." Yang kuat memiliki harga dirinya sendiri, dan dia memahami hal ini. Selain itu, kekuatan Kuntong tidak boleh diremehkan, dan mungkin berguna di masa depan. Dia diam-diam berpikir bahwa menjaga Kuntong mungkin lebih berharga daripada membunuhnya. "Lu Yun, hati-hati terhadap penipuan." Suara cemas Fuxi terdengar seperti guntur di telinga Lu Yun, nadanya penuh kekhawatiran dan kewaspadaan. Hati Lu Yun bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Peringatan Fuxi bukannya tidak berdasar. Kuntong, seekor rubah tua, licik seperti ular dan harus waspada. Dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya dan diam-diam mengungkapkan jejak kesadaran spiritualnya, menyelubunginya di sekitar Dewa Kuntong, memperhatikan setiap gerakannya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wajah Lord Kuntong yang awalnya tertekan seketika menjadi ganas dan menakutkan, seolah-olah dirasuki roh jahat. Cahaya ganas keluar dari matanya, dan tangannya tiba-tiba terulur, meraih puluhan ribu pecahan patung yang tersebar seperti cakar elang. Fragmen-fragmen itu sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan, dan semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti ribuan bintang yang meletus pada saat yang sama, langsung menutupi Lu Yun. Cahaya berkedip-kedip, ruang terdistorsi, dan perisai cahaya besar menjebak Lu Yun dengan kuat. Di dalam kubah, pemandangan tidak dapat diprediksi, dengan gunung, sungai, dan sungai yang mengalir deras dan menderu, serta matahari, bulan, dan bintang berputar tanpa henti, seperti alam semesta yang terkondensasi, tetapi penuh dengan kekacauan dan fragmentasi, seperti dunia yang akan runtuh. Segala macam pemandangan aneh muncul secara bergantian, yang mempesona dan memusingkan. "Susunan ruang dan waktu," seru Fuxi,
Nadanya penuh rasa tidak percaya dan kekhawatiran yang mendalam. Dia telah melihat catatan tentang formasi ini di buku-buku kuno. Itu adalah formasi jebakan yang terkenal di alam semesta yang kacau balau, bahkan seorang suci pun tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia tidak menyangka Lord Kuntong benar-benar menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat. Lord Kuntong tertawa penuh kemenangan, suaranya melengking dan melengking, seperti tangisan burung hantu malam, menakutkan. Lu Yun, apa menurutmu aku akan benar-benar menyerah dengan patuh? Sejujurnya, patung kota ini punya metode kedua. Meski kamu kuat, kamu masih jauh dari mampu menjebakku, Kuntong. Dia melihat sekeliling, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan, seperti menatap semut. Sejujurnya, saya telah mengembara di alam semesta yang kacau selama ribuan tahun, mengandalkan kartu truf penyelamat hidup saya, berhati-hati dan tidak serakah. Berapa banyak orang yang mengaku jenius telah kehilangan nyawanya karena keserakahan. Alasan mengapa saya hidup hari ini adalah karena saya tahu bagaimana membuat pilihan yang menentukan. Nada suaranya penuh kepuasan diri, seolah sedang memamerkan filosofi hidupnya. Dewa Kuntong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan dunia yang hebat ini. Jika kamu, Lu Yun, belum lahir, aku pasti sudah lama. Dia sengaja memanjangkan suaranya, ada sedikit kekejaman di matanya. Susunan ruang waktu ini melibatkan misteri ruang dan waktu. Di alam semesta yang kacau, ini dianggap sebagai susunan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan magis Jianyu Taixu, dan cepat atau lambat Anda akan dapat keluar dari formasi, jadi saya tidak akan mengganggu Anda, dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan semua orang dan berbalik untuk terbang menuju Istana Perunggu. Istana Perunggu yang awalnya terkoyak kini dengan cepat dirakit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, potongan-potongannya disambung secara akurat. Meski belum sepenuhnya diperbaiki, sebagian kekuatannya telah pulih. Permukaannya bersinar dengan kilau perunggu pedesaan, memancarkan tekanan yang kuat. Kuntong Senzun membawa orang-orang yang terluka parah itu ke istana dan bersiap untuk melarikan diri. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kaisar Zhenwu, Tain, dan Galio berhenti di depan Dewa Kuntong, wajah mereka sehijau dasar pot. Mereka sudah malu karena gagal menangkap Dewa Kuntong. Sekarang Lu Yun terjebak. Jika mereka membiarkan Dewa Kuntong melarikan diri lagi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam semesta yang kacau di masa depan? Mereka bertiga saling memandang, mata mereka penuh tekad. Kalian para antek kecil, beraninya kalian menghentikanku. Tuan Kuntong memandang mereka dengan jijik, Lu Yun sudah dijebak olehku, tapi kalian masih ingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan formasi di Istana Perunggu dan menghantam mereka bertiga dengan keras. Kaisar Zhenwu, Tain, dan Galio semuanya menembak pada saat yang bersamaan. 3 lampu pedang terang, berisi kekuatan hati pedang yang kuat, menghantam Istana Perunggu dengan ganas. Ledakan, Istana Perunggu itu bergetar hebat dan berguncang beberapa kali, namun tidak retak lagi, malah dengan cepat lolos dengan kekuatan serangan tersebut. Sialan, Kaisar Zhenwu mengumpat dengan marah. Istana Perunggu itu bergerak dalam turbulensi yang kacau, seperti perahu kecil di tengah gelombang badai, bergetar hebat. Lord Kuntong sedang duduk bersila di tengah istana, wajahnya sangat muram. Dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Meskipun serangan barusan tidak menghancurkan istana lagi, itu tetap membuatnya takut. Kekuatan Kaisar Zhenwu, Tane dan Galio tidak bisa dianggap remeh, apalagi kekuatan serangan gabungan mereka yang membuatnya merasakan ancaman kematian. Sialan, ketiga orang tua ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia pikir dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan Istana Perunggu yang telah dipugar, tapi dia tidak menyangka ketiga orang ini akan begitu putus asa. Diam-diam dia senang karena dia telah mengaktifkan formasi pelarian di istana tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat dia mengendalikan istana untuk mempercepat pelariannya, dia diam-diam memikirkan bagaimana membalas dendam pada ketiga orang ini dan bagaimana menghadapi Lu Yun yang terjebak dalam ruang dan waktu. Dia berfantasi tentang menyempurnakan dan menyerap Lu Yun, memanfaatkan pengetahuannya tentang pedang, dan mencapai jalan tertingginya sendiri. Tepat ketika Dewa Kuntong tenggelam dalam fantasi balas dendam, perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba melanda hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dalam kehampaan yang kacau di depan,
cahaya pedang yang tidak mencolok tiba-tiba muncul, seperti kunang-kunang di malam yang gelap, tapi berisi aura yang menyesakkan dan menakutkan. Cahaya pedang ini tidak terang dan menyilaukan, tapi terlihat agak bobrok dan redup, seolah-olah akan runtuh dan menghilang kapan saja. Namun, niat pedang yang terkandung di dalamnya memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar seperti raksasa dari jurang maut. Dewa Kuntong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan Istana Perunggu menghantam cahaya pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Retakan, terdengar suara retakan yang tajam, dan Istana Perunggu yang tidak bisa dihancurkan itu mudah terkoyak oleh cahaya pedang seperti porselen yang rapuh. Retakan itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh istana dalam sekejap. Tidak hanya itu, cahaya pedang juga secara akurat menembus pertahanan istana, membelah Dewa Kuntong dan anak buahnya di tengah menjadi dua, lalu membagi keduanya menjadi 4. Tubuh fisik mereka, bersama dengan senjata sakti dan kekuatan magis, mereka semua berubah menjadi bubuk di bawah cahaya pedang yang menakutkan, dengan hanya beberapa jiwa yang hancur tersisa, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Jiwa Kuntong Senzun gemetar, melihat apa yang terjadi di hadapannya dengan ngeri, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan dengan begitu lengkap dan sederhana. Ini, bagaimana ini mungkin? Jiwa Tuan Kuntong meraung putus asa. Dia, seorang pria kuat di tahap akhir kesucian, tubuh fisiknya dipotong dengan satu pedang. Ini sungguh memalukan dan terhina. Di alam semesta yang kacau, hierarki dewa dan iblis kekacauan sangat ketat, dan kesenjangan kekuatan sangat besar. Dari orang suci kuasi terendah, orang suci awal, tengah, akhir, dan puncak, hingga orang suci surgawi, dan akhirnya orang suci hunyuan tertinggi, kesenjangan kekuatan di setiap tingkat seperti jurang. Meskipun Kuntong Senzun hanyalah orang suci tahap akhir, dengan Istana Perunggu harta karun spiritual chaos bermutu tinggi, dia cukup untuk bersaing dengan orang suci puncak biasa. Namun, hari ini dia dengan mudah dikalahkan di bawah cahaya pedang yang tidak diketahui. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan tubuh dan istana perunggunya dengan begitu mudah? Dan mereka yang mempraktikkan ilmu pedang terpadu dikatakan memiliki potensi menjadi dewa sejati. Namun, potensi hanyalah potensi, dan apakah Anda benar-benar dapat mencapai titik itu bergantung pada keberuntungan dan keberuntungan pribadi. Sama seperti Zenren Jiuxuan, dia pernah menjadi orang yang sangat berbakat dan dikenal sebagai pendekar pedang yang jenius, namun dia akhirnya terjatuh di jalan menuju pencerahan. Meskipun Lu Yun dikenal sebagai pendekar pedang yang jarang terlihat di alam semesta yang kacau selama ribuan tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tepat ketika jiwa Kuntong Senzun masih terguncang, dia akhirnya melihat dengan jelas sumber cahaya pedang tersebut. Sosok yang mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang panjang yang compang-camping tiba-tiba muncul di hadapannya. Meski pedang panjang itu terlihat tua dan berkarat, namun memancarkan aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Lu Yun, seru jiwa Kuntong Senzun, nadanya penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Ya, benar, inkarnasi Kendo Lu Yun tersenyum tipis. Pedang patah di tangannya adalah pedang Tianxing yang dia peroleh di tanah warisan sebelumnya. Pada saat ini, pedang Tianxing, meskipun penampilannya bobrok, mengandung kekuatan tak terbatas, seolah-olah akan meledak kapan saja dan menghancurkan segalanya. Hati Kuntong Senzun menimbulkan badai. Dia bisa melihat sekilas bahwa meskipun pedang patah ini tampak tidak mencolok, kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti mencapai tingkat prajurit Tao, dan bahkan mungkin itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci Hunyuan. Pantas saja kamu bisa menerobos istana perungguku, jiwa Kuntong Senzun bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi kepahitan. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Dia awalnya mengira dia sudah cukup melebih-lebihkan Lu Yun, tapi tanpa diduga dia masih meremehkannya. Seolah menanggapi spekulasi Tuan Kuntong, pikir Lu Yun, dan gambaran pedang Tianxing di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang bercahaya. Harta karun spiritual kekacauan. Ini adalah bentuk sebenarnya dari pedang Tianxing. Penampilan compang-camping sebelumnya hanyalah tindakan Lu Yun yang disengaja untuk membingungkan musuh. Dan ketika Dewa Kuntong tercengang oleh perubahan mendadak ini, perubahan drastis juga terjadi dalam susunan ruang waktu. Ledakan, dengan suara keras yang mengguncang bumi,
susunan ruang waktu hancur. Bentuk asli Lu Yun keluar darinya, dengan cibiran di wajahnya, dan menatap jiwa Tuan Kuntong. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat, seperti naga yang terbangun, menguasai dunia. Kuntong, hari-hari baikmu sudah berakhir. Suara Lu Yun dingin dan kejam, seperti hukuman mati. Jiwa Kuntong Senzun menjadi pucat, dia melihat wujud asli Lu Yun, dan kemudian pada inkarnasi Kendo yang memegang pedang dewa. Keputusasaan yang mendalam melonjak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Bahkan metodenya yang paling kuat, formasi Vientin ruang waktu, tidak dapat mengendalikan Lu Yun. Lord Kuntong tidak tahu di mana jalan keluarnya, seolah-olah tidak ada jalan keluar baginya antara langit dan bumi. Heavenly Dao 49, orang yang melarikan diri, tidak peduli bagaimana dia mencari atau menangkapnya, dia tidak dapat menangkapnya sama sekali. Sekarang dia jatuh ke tangan Lu Yun, dia hampir pasti mati. Jika Lu Yun berencana untuk membiarkannya hidup jika dia menyerah sebelumnya, sekarang, bahkan jika dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Lu Yun, memberikan semua yang dia miliki, bahkan jiwanya, Lu Yun tidak akan membiarkannya pergi. Lu Yun melihat pecahan patung yang berserakan di tanah, matanya tenang tanpa keraguan, seolah pecahan tersebut bukanlah artefak kuno, melainkan tumpukan sampah yang tidak berharga. Pecahan-pecahan ini dulunya merupakan sumber kekuatan Dewa Kuntong dan ibu kotanya untuk menonjol dari keramaian, namun kini berserakan di debu seperti serpihan logam, diam-diam menceritakan kisah kejatuhan tuannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap yang tak terlihat muncul dari udara tipis, seperti pusaran air besar, menarik puluhan ribu pecahan ke dalamnya, dan akhirnya menghilang. Meskipun benda-benda ini rusak parah, mereka masih merupakan bagian dari harta karun spiritual kekacauan. Benda-benda ini bagus untuk mengekstraksi sebagian esensi dari 5 elemen kekacauan dan memperbaiki pedang Tianxing. Lu Yun diam-diam berpikir, tapi saat ini, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, yaitu menyelesaikan masalah Tuan Kuntong sepenuhnya. Dia perlahan berbalik dan matanya tertuju pada jiwa Dewa Kuntong yang gemetar. Matanya sedingin es 10.000 tahun, seolah-olah akan membekukan jiwanya. Kuntong, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Suaranya rendah dan penuh paksaan, seperti trompet penghakiman, mengumumkan akhir nasib Tuan Kuntong. Jiwa Kuntong bergetar hebat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan senyuman masam dan berkata dengan suara gemetar, "Rekan Tao, Kuntong memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Kuntong sangat mengagumiku. Sekarang setelah aku dikalahkan, apa yang terjadi? Ada lagi yang ada di sana. Apakah nilai yang pantas untuk diperhatikan oleh teman-teman Tao?" Dia mencoba meringankan suasana dengan nada memuji, tapi jauh di lubuk hatinya dia dipenuhi rasa takut dan putus asa. Lu Yun mencibir, tawanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Anda telah melihat ilmu pedang saya yang terpadu, dan inkarnasi ilmu pedang saya juga telah mengungkap pedang Tianxing. Apakah menurut Anda saya akan membiarkan Anda membocorkan informasi ini, membiarkan orang lain mengingini harta saya, dan bahkan mengancam saya? Dia berhenti, dan nadanya menjadi lebih dingin, seperti angin dingin dari neraka. Jika aku tidak mengira kamu masih berguna dan bisa melayaniku, aku akan membuatmu berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Petik 2. Wajah Tuan Kuntong menjadi pucat, seolah dia sudah mati. Setelah melakukan perjalanan di alam semesta yang kacau selama ratusan ribu tahun, badai dan gelombang macam apa yang belum dia lihat. Dia telah menyaksikan kelahiran dan kehancuran bintang, berperang melawan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memperoleh kekayaan dan kekuatan yang tak terbayangkan dari beberapa reruntuhan kuno. Tapi hari ini, dia jatuh ke dunia Taichang yang tidak dikenal ini, dan dikalahkan di tangan seorang biksu manusia yang tampaknya masih muda. Setelah melihat metode Lu Yun yang tak terduga, dia harus mengakui bahwa dia yakin telah kalah. Namun, menghadapi kesulitan saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan selain tidak berdaya? Aduh, Dewa Kuntong menghela nafas, nadanya penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Aku tidak menyangka bahwa aku, Kuntong, telah berada dalam kekacauan selama ratusan ribu tahun dan mengalami bencana hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tapi di akhirnya aku berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Ingat ketika aku masih, dia mulai mengoceh tentang pencapaian gemilangnya, seolah dia ingin menggunakannya untuk membuktikan kekuatan dan kejayaannya yang dulu. Tapi di telinga Lu Yun, kata-kata ini seperti dengungan nyamuk dan lalat. Itu tidak masuk akal.
Lu Yun mengabaikan emosinya dan melambaikan tangannya, dan sebuah batu berbentuk pedang jernih muncul di tangannya, memancarkan fluoresensi samar, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Berhentilah bicara omong kosong, buatlah sumpah hidup, dan bersumpahlah untuk setia padaku sampai mati, jika tidak, kamu akan mati. Suaranya dingin dan kejam, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kaisar Zhenwu dan yang lainnya sekilas mengenali batu ini. Itu adalah batu kelahiran yang legendaris. Batu jenis ini sangat langka dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat mengikat jiwa seseorang pada suatu sumpah. Meskipun batu ini jauh lebih kecil dari yang mereka gunakan sebelumnya, aura unik dan efek kuatnya sama persis, membuat mereka merasa sedikit berdebar. Dewa Kuntong secara alami mengenali batu kelahiran itu, dan dia tahu artinya. Mengambil sumpah takdir berarti dia akan sepenuhnya kehilangan kebebasannya dan menjadi budak Lu Yun, atas belas kasihannya. Hal ini tentu sangat memalukan bagi dia yang dulunya menyendiri. Namun, apakah martabat dibandingkan dengan kehidupan? Segala harga diri dan harga dirinya tampak begitu remeh di hadapan ancaman kematian. Aku bersedia bersumpah. Tuan Kuntong mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Hatinya penuh dengan penghinaan dan keengganan, tapi untuk menyelamatkan nyawanya, dia harus membuat pilihan seperti itu. Menghadapi kekuatan absolut, Tuan Kuntong dan anak buahnya dengan patuh bersumpah pada takdir, mengikat jiwa mereka pada kehendak Lu Yun dan sepenuhnya menyerah pada perintahnya. Untuk berjaga-jaga, Lu Yun juga menyuruh para pembudidaya pedang alien yang telah dia taklukkan sebelumnya bersumpah atas takdir mereka sendiri untuk sepenuhnya menghilangkan masalah apapun di masa depan. Ia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak akan pernah meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Inilah salah satu alasan penting mengapa ia bisa bertahan di dunia kultivasi yang kejam. Kuntong, Lu Yun memandang Dewa Kuntong yang menyerah dan berkata, "Aku telah berubah pikiran. Tidak perlu menghancurkan dunia luar." Nada suaranya tenang, seolah dia hanya membicarakan masalah sepele. Dewa Kuntong tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, "Lalu, apa yang akan dilakukan rekan-rekan Tao dengan itu?" Dia sekarang telah sepenuhnya menyerah kepada Lu Yun, dan tidak berani memikirkan perlawanan lagi, dan hanya bisa menuruti perintahnya dengan patuh. Bangunlah menjadi benteng perang yang melindungi dunia besar Taichang dan menghalangi invasi musuh asing. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, seolah dia melihat pemandangan yang tak tertembus di luar wilayah di masa depan. "Saya familiar dengan ini." Dewa Ilahi Kuntong tiba-tiba menjadi energik, seolah-olah dia telah menemukan nilainya sendiri. Saat itu, dia berbicara tanpa henti tentang pencapaian gemilangnya, seolah-olah dia telah kembali ke kemahakuasaannya hari. Selama bertahun-tahun, wajahnya mendapatkan kembali pesonanya. Tain dan Galio juga datang. Tain menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, saya yang terbaik dalam membangun benteng perang. Apalagi dalam hal serangan, sama sekali tidak ada masalah menyerahkannya padaku dan Galio. Kita adalah." Dia mulai membual tentang kemampuan bertarungnya dan Galio, seolah-olah mereka maha kuasa. Galio juga mengangguk dan berkata dengan marah, "Benar, bersama-sama kita bersaudara pasti bisa membangun tempat ini menjadi benteng." Menurutku saat itu, dia juga mulai berbicara tentang tindakan heroiknya dan Tane, seolah-olah mereka telah menaklukkan seluruh dunia. Lu Yun melihat semangat tinggi mereka dan mengangguk puas. "Bagus sekali, saya menantikan penampilan Anda." Dia tahu betul bahwa meskipun para pembudidaya pedang alien ini kuat, mereka berpikiran sederhana dan mudah tertipu, itu akan seperti pemukulan. Seperti darah ayam, bekerja keras untuk diri sendiri. Pada saat ini, Lu Yun memperhatikan bahwa Fuxi, Ji Yin dan yang lainnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu, jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, "Saya telah memahami situasi di surga melalui inkarnasi pedang. Setelah urusan wilayah luar diselesaikan, kita akan kembali dan menyelesaikan masalah para dewa kuno bersama-sama." Nadanya tenang dan tegas, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Fuxi dan Ji Yin saling berpandangan dan melihat kelegaan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa Lu Yun belum melupakan krisis di surga, yang akhirnya membuat mereka merasa lega. Mereka percaya bahwa selama Lu Yun masih ada, krisis di surga akan teratasi.